Kembali ke nyinyiran gue di review-reviewan anime. Review anime kali ini adalah review romcom yang mayan manis, yang mayan dari awal sampai akhir. Dan review animenya adalah I Made Friends with the Second Prettiest Girl in My Class. Ini romcom yang gue suka dan bagus, isinya manis banget. Tapi juga ada drama yang kadang dramanya juga mayan berat. Dari awal sampai akhir nontonnya bagi gue enjoyable sih ya. Tipikal cerita romcom anak SMA, stranger to lover pada umumnya lah. Pokok karena gue suka, gue enjoy nontonnya dari awal sampai akhir ya. Gue pengen review tipis-tipis lah, gue pengen kontenin di akun gue lah kayak gitu dah. Pokok pertama gue mau ngomongin ceritanya. Ini anime ngasih impression kayak cerita anime romcom anak SMA dari stranger to lover. Di tipikal banget dan ya emang sesuai ekspektasi gue juga sih. Dengan Maki sebagai MC cowok penyendiri makin dekat sama cewek populer di kelasnya yaitu Umi. Dan cewek yang populer di kelas ini ya populer kedua gitu loh, bukan populer yang satu. Karena ini dua punya hobi yang serupa gitu, mereka saling main bareng dan terus makin dekat makin hari nonton. Dan emang dari awal nonton sih ya isi ceritanya sesuai sama versi present gue dari awal sampai akhir. Cuman kayak ada tweak tertentu yang berusaha nge-elevate formula basic orang penyendiri sama orang populer itu. Kayak kenapa judulnya deket sama cewek populer kedua di kelasnya, itu juga ada plot pentingnya, ada penjelasannya buat kedalaman cerita, buat kedalaman karakter, dan itu ya berkesinambungan. Terus juga ini series ternyata ya bukan cuma ngasih romcom yang manis yang doang gitu, tapi ngebawain isi cerita yang lebih serius di momen tertentu. Jadi dalam ini anime ceritanya yang gue expect cuma tipikal romcom aja ya, emang itu juga yang gue dapat. Ternyata juga ada beberapa tambahan yang gue rasa unik gitu, kayak banting setir jadi series drama yang lebih serius dan agak berat daripada dugaan gue, dan itu mungkin hal yang kagak gue expect. Hasilnya mungkin ya ngebikin ceritanya tambah menarik aja sih buat gue. Dan gue suka sama perubahan suasana yang jadi serius itu bukan yang kayak tiba-tiba aja, tapi yang emang di setup ke arah sana, dan setelah di setup ya eksekusinya bagus. Dan setelah review cerita, gue mau review karakter. Tapi sebelum gue ngomongin ke duo MC, duo kapal, gue mau ngomongin karakter sampingannya dulu lah. Karakter sampingannya series bisa bilang cukup banyak, tapi walaupun mereka cukup banyak lah gitu jumlahnya, gue rasa tetap memenuhi role-nya masing-masing sebagai karakter sampingan dengan cukup. Kayak buat ngedorong si karakter utama biar berkembang, itu dapat lah role-nya. Lo punya karakter sampingan orang tua MC-nya, lo punya karakter sampingan teman sekolahannya juga, semuanya punya kontribusi yang bagus buat plot. Dan juga dua MC kita yang sesuai porsinya masing-masing gitu, nggak terlalu nutup si dua MC lah. Karena tadi udah ngomongin karakter sampingan, nanti saatnya kita ngomongin dua MC lah. Ngomongin si MC cowok yang gue suka, kenapa dia ini jadi penyendiri terus akhirnya terbuka lagi buat bersosialisasi. Gue sukanya karena backstory-nya bukan yang sekadar edgy aja sih, tapi emang masuk akal dan gue rasa justified juga. Soalnya emang traumatis banget lah buat diri dia. Terus buat Umi si MC cewek, yang gue suka dari karakternya, cara ngomongnya fun, dan dia ini trash talker banget lah. Nah tapi pada saat jalannya cerita semakin progres semakin jelas kenapa ini dia disebut cewek yang rank kedua popularitasnya. Rank kedua ini penting banget buat karakter dia, kenapa akhirnya jadi begitu. Nah karena dua MC ini punya luka dan bebannya masing-masing, mereka berdua ini serunya suportif banget ke satu sama lain dengan caranya masing-masing, dengan sentuhannya tipikal bucin cerita romcom gitulah. Hasilnya ngebikin ceritanya itu seru gitu. Kita memperhatikan perkembangan hubungan mereka dari kayak stranger terus teman, habis itu jadi cinta, jadi jadian gitu. Seru karena manis banget lah tingkah mereka berdua gitu. Dari cara ngomongnya itu kayak bucin banget semua. Terus terakhir yang pengen gua omongin adalah visual dan animasinya. Ini mungkin salah satu kategori series yang udah fine aja sih gue rasa. Visual dan animasinya bukan yang jelek, tapi ya oke aja gitu ya, standar TV series romcom. Tapi mungkin ya agak di carry sama visual dimnya sih, kayak misalnya desain karakter ceweknya pada cantik lah. Dan itu ini series mungkin jago mainan direksi biar transisi momen santai serius dan manisnya dapat gitu, yang kelihatan dari cara mainan visual dan animasinya aja kali ya. Buat visual dan animasi emang bukan poin terkuat ini series, dan gak terlalu ada yang bikin gua wah dari aspek ini. Cuman cukup lah buat penyampaian cerita dari cara dipakainya. Dan itu aja kali ya buat review gua ke animenya. Gua mau ngasih rating 8 dari 10. Ini anime romcom yang bagus dan enjoyable dengan bumbu dramanya dan manis lah ceritanya. Gua gak bisa ngasih rating lebih dari itu juga karena gue ngerasa ada beberapa hal yang ganjel gitu loh buat gue, dan itu ternyata lumayan berpengaruh juga sih buat enjoyment gue. Cuma ya 8 dari 10 udah tinggi kan, tapi mungkin kenapa gue gak bisa ngasih rating lebih tinggi dari 8 dari 10 adalah gue udah lumayan sering gitu ngeliat formula romcom stranger to lover kayak gini. Dan ini series walaupun menawarkan tweak tertentu, menawarkan perubahan tertentu, ternyata most of the time eksekusinya ya bagi gue basic banget sih.
sih gitu. Nah, di satu sisi juga gue sadar ini mungkin salah satu kasus dimana ya udah emang elemen ceritanya basic tipikal trauma anak SMA, ngerti cara biar eksekusinya bagus itu gimana gitu. Kalau dari perspektif lah hal basic tapi dieksekusi dengan bagus lah poin gue. Ini masih series yang bagus dan gue suka dan gue mau ngomongin di sini. Dan semoga suatu saat dapat sequel season 2-nya juga. Jadi gue pengen lihat omongan si dua MC ini makin manis, makin makin berkembang gitu, makin bucin dah. Jadi gue tunggu banget kalau misalnya ada season 2. Anyway, udah gitu aja deh buat review kali ini. Bye.